我曾发过毒誓，第一个见到我面貌的男子，我若不杀他，必得驾驭他。 Setelah Muwan King menjadikan Duan Yu sebagai suaminya, Yu ketiga malah ingin membunuh Duan Yu sebagai balas dendam atas kematian muridnya karena dia tidak suka menyerang wanita yang terluka. Saat menyentuh tubuh Duan Yu, Yu ketiga menemukan bahwa struktur tulang Duan Yu sangat mirip dengan dirinya, yang berarti bahwa Duan Yu sangat cocok untuk mewarisi seni bela diri yang dia latih. Yu ketiga lalu menyuruh Duan Yu untuk bersujud dan mengakuinya sebagai guru. Namun Duan Yu tidak ingin menjadi murid dari seorang penjahat dan mengatakan jika dirinya telah memiliki seorang guru. Saat itu kelompok yang mengejar Nona Mu tiba dan ingin menangkapnya, namun mereka tidak langsung menyerang dan hanya mengamati situasi di sana. Yu ketiga tidak mempedulikan kelompok yang baru saja datang dan memaksa Duan Yu untuk segera mengakuinya sebagai guru. Duan Yu bersedia menjadi muridnya jika Yu ketiga bisa mengalahkan gurunya saat ini. Saat itu terdengar suara kakak seperguruan Yu ketiga yang memanggilnya untuk segera kembali. Yu ketiga tidak ingin membuang waktu bersama Duan Yu dan menyuruhnya menentukan waktu dan tempat di mana dia akan bertarung dengan gurunya. Namun Duan Yu tidak bisa mewakili gurunya untuk membuat janji seperti itu, dan setelah Yu ketiga pergi, kelompok pengejar ini mungkin saja akan membunuh Nona Mu dan dirinya. Yu ketiga lalu membunuh beberapa orang dan mengancam akan mematahkan leher mereka semua. Para pengejar yang tersisa kemudian melarikan diri demi melindungi nyawa mereka. Yu ketiga menyuruh Duan Yu untuk menunggunya di tempat ini, karena dia akan kembali setelah menemui kakak seperguruannya. Setelah kepergian Yu ketiga, Duan Yu merasakan sakit di sekitar perutnya yang diakibatkan oleh racun perusak usus. Kemungkinan obat yang diberikan oleh ketua Sikong saat itu adalah obat palsu. Jika Duan Yu benar-benar mati, maka Nona Mu akan menggores wajahnya dengan pisau dan tidak akan membiarkan pria lain melihat wajah aslinya lagi. Duan Yu melarangnya untuk melakukan hal itu dan menanyakan alasan mengapa Nona Mu membuat sumpah beracun. Sejak kecil Nona Mu adalah seorang yatim piatu yang dibesarkan oleh guru Xing Meng dengan sepenuh hati dan mengajarinya seni bela diri. Saat beranjak dewasa, guru Xing Meng selalu memperingatkan jika semua laki-laki adalah penipu dan buaya darat. Sejak saat itu Nona Mu mulai menutupi wajahnya dan tidak pernah bertemu dengan laki-laki manapun. Musim semi tahun ini adik seperguruan gurunya yang bernama Gan Bao Bao telah mengirim sebuah surat. Setelah membaca surat itu, gurunya selalu bersedih dan menangis berhari-hari. Gurunya mengatakan bahwa ada dua wanita yang telah menyakitinya dan mengajak Nona Mu turun gunung untuk membunuh mereka. Sebelum berangkat, gurunya menyuruh Nona Mu untuk bersumpah agar tidak membiarkan satupun lelaki melihat wajahnya. Setelah Nona Mu dan gurunya turun gunung, mereka pergi ke Suzhou untuk membunuh wanita bermarga Wang. Namun tak diduga ternyata wanita itu memiliki banyak pengawal dan mereka pun terpaksa melarikan diri yang membuat Nona Mu terpisah dengan gurunya. Nona Mu lalu pergi ke Dali untuk mencari bibi guru Gan. Gan Bao Bao menyuruh Nona Mu tinggal di tempatnya dan setelah gurunya kembali, mereka pun bisa mencoba kembali untuk membunuh wanita bermarga Wang itu. Namun gurunya tak kunjung kembali dan Nona Mu malah dikepung dan dikejar oleh bawahan Nenek Rui. Yu ketiga kembali setelah menemui kakak seperguruannya. Kali ini dia mengancam akan membunuh Nona Mu jika Duan Yu bersikeras tidak mau menerimanya sebagai guru. Dia lalu membawa Nona Mu ke bukit seberang, di mana saudara seperguruan lainnya telah menunggu. Dia menyuruh Duan Yu untuk menemuinya setelah membuat keputusan. Duan Yu yang mengkhawatirkan keselamatan Nona Mu bermaksud untuk menerima Yu ketiga sebagai gurunya.
Namun saat itu Xin Shuangjing dan Zhuo Zimu dari Sekte Pedang Tak Terukur datang bersama para murid lainnya. Ketua Sikong dari Sekte Senong juga tiba dan tidak membiarkan Duan Yu pergi dari tempat itu. Kedua sekte ini dikumpulkan oleh utusan suci dari Gunung Lingjiu yang sedang mencari informasi mengenai dua orang yang telah membunuh saudara seperguruan mereka. Ternyata orang yang dibunuh Nonamu sebelumnya adalah utusan suci dari Gunung Lingjiu, dan tentu saja Duan Yu tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Duan Yu menceritakan bahwa awalnya dia ingin menengahi konflik antara Sekte Pedang Tak Terukur dengan Sekte Senong. Namun semua menjadi berantakan, dan dirinya bertemu dengan orang jahat yang bernama Dewa Buaya Laut Selatan, Yu ketiga. Orang itu ingin menjadikan dirinya sebagai murid, dan membawa Duan Yu pergi ke tempat ini. Ketua Sikong membenarkan cerita Duan Yu dan mengatakan jika Duan Yu adalah pembuat masalah tanpa keahlian seni bela diri. Utusan suci yang marah dengan kecerobohan Ketua Sikong yang telah tertipu oleh utusan palsu menghukumnya dengan tidak akan memberi penangkal jimat hidup dan mati. Mereka lalu pergi untuk mencari kedua pemalsu itu, setelah memerintahkan Ketua Sekte Pedang Tak Terukur untuk membawa Duan Yu. Ketua Sikong yang putus asa karena tidak bisa mendapatkan penangkal jimat hidup dan mati, akhirnya memilih untuk bunuh diri. Duan Yu lalu dibawa dan dikurung di penjara Sekte Pedang Tak Terukur. Di tempat lain, Yu Erniang yang merupakan salah satu dari 4 penjahat besar, tiba dengan membawa seorang bayi yang diculiknya dari sebuah keluarga kecil. Dia ingin mencongkel kedua bola mata Nonamu karena memperhatikan bayi yang dibawanya. Yu ketiga menghentikan tindakan Erniang dan membuat Nonamu pingsan agar tidak menimbulkan masalah. Yu ketiga menjelaskan jika Nonamu adalah istri dari calon muridnya. Dia mengajak Erniang untuk tinggal di tempat ini selama 7 hari. Jika Duan Yu masih belum datang hingga saat itu, maka mereka akan melanjutkan perjalanan ke lembah Wanji menemui Ketua Zong. Di dalam penjara, Duan Yu yang tidak melakukan apapun mengeluarkan kitab seni bela diri Sekte Xiaoyao dan mulai mempelajari jurus sakti Beiming. Orang yang ingin menguasai jurus ini diharuskan untuk terlebih dahulu menghapus seni bela diri miliknya untuk menghindari komplikasi tenaga dalam. Beruntung bagi Duan Yu bahwa dirinya tidak perlu melakukan hal itu karena dia tidak pernah mempelajari seni bela diri apapun. Duan Yu kemudian mulai mengikuti petunjuk yang ada di dalam kitab itu. Setelah menghafal cara melatih jurus sakti Beiming, Duan Yu melanjutkan dengan mempelajari gerakan langkah ringan. Dia merasa teknik ini sangat menantang karena gerakannya yang sangat misterius. Duan Yu dengan cepat menguasai gerakan langkah ringan yang membuatnya semakin bersemangat. Namun tindakannya itu membuat para penjaga merasa terganggu. Salah satu penjaga mendatangi Duan Yu dan memperingatkan untuk tidak membuat keributan. Dia lalu memukul dada Duan Yu untuk memberinya pelajaran. Duan Yu merasakan manfaat dari latihannya yang singkat dengan berhasil menghindari pukulan pertama dari penjaga itu. Namun karena belum terbiasa dengan gerakan langkah ringan, dia tidak bisa menghindari pukulan kedua yang mengenai dadanya. Duan Yu melanjutkan latihannya dan mengabaikan peringatan si penjaga. Duan Yu semakin terbiasa dengan teknik itu dan melakukan setiap gerakan dengan lancar. Penjaga yang mengantar makanan sangat terkejut saat melihat Duan Yu yang tengah bergelantungan di langit-langit penjara. Kali ini Duan Yu dengan mudah menghindari serangan penjaga itu, namun si penjaga menarik baju Duan Yu dan menjatuhkannya ke atas meja. Di saat tangan penjaga itu menyentuh kepala Duan Yu,
Jurus sakti Beiming tanpa sengaja bereaksi dan menyerap tenaga dalam si penjaga. Penjaga yang lain bergegas masuk dan menarik Duan Yu untuk memisahkan mereka, namun tenaga dalamnya juga ikut terserap hingga kering. Duan Yu lalu melarikan diri dan dengan lincah menghindari serangan para penjaga. Duan Yu berlari meninggalkan sekte pedang tak terukur dengan sangat cepat. Meskipun telah berlari cukup jauh, Duan Yu merasa aneh karena dirinya tidak kelelahan. Dia lalu berhenti untuk melatih jurus sakti Beiming. Duan Yu semakin heran saat mengetahui bahwa energi di dalam tubuhnya sangat melimpah, namun dia sedikit khawatir jika energi ini akan berdampak buruk bagi tubuhnya. Duan Yu mengesampingkan masalah ini dan ingin segera pergi menemui Nonamu. Saat itu dia melihat cerpelai petir milik Zhongling dan bermaksud untuk membawanya. Namun cerpelai itu tidak mengenali Duan Yu dan langsung menggigit jari tangannya. Racun cerpelai petir dengan cepat bereaksi yang membuat Duan Yu pingsan di tempat. Duan Yu tersadar di malam hari, namun racun dari cerpelai petir membuat tubuhnya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Saat itu kodok merah yang dikenal sebagai raja dari segala racun muncul dan mendekati cerpelai petir. Kodok merah ini diketahui sangat suka menyerang binatang beracun lainnya untuk membandingkan keganasan racun mereka. Cerpelai kecil itu tidak bisa menahan racun si kodok merah dan akhirnya tewas dengan mengenaskan. Seekor kelabang merayap di atas tubuh Duan Yu dan masuk ke dalam mulutnya yang terbuka. Si kodok yang melihat kelabang itu kemudian mengikutinya dan masuk ke dalam mulut Duan Yu. Kedua binatang itu bertarung di dalam perut Duan Yu dan melepaskan racunnya. Pertarungan kedua binatang itu membuat Duan Yu pingsan karena tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Beberapa saat kemudian Duan Yu kembali terbangun dan mendapati tubuhnya sudah bisa digerakkan. Rupanya racun yang dikeluarkan oleh kedua binatang itu di dalam perutnya telah menetralkan racun dari cerpelai petir. Duan Yu lalu melanjutkan perjalanannya untuk pergi mencari Nonamu. Erniang merasa jika suami Nonamu tidak akan kembali dan telah pergi meninggalkan dirinya. Ucapannya itu membuat Nonamu meragukan kesetiaan Duan Yu. Saat itu terdengar suara dari beberapa orang pria dan Erniang segera pergi memeriksanya. Keempat orang itu merupakan pengawal utama dari kerajaan Dali yang diutus untuk mencari Duan Yu. Erniang yang mengetahui kakak tertuanya sangat membenci kaisar negara Dali, memprovokasi para pengawal dan membuat mereka marah. Salah seorang pengawal kemudian maju dan bertarung dengan Erniang. Erniang menggunakan bayi yang diculiknya sebagai tameng, yang membuat pengawal itu harus berhati-hati agar tidak melukai si bayi. Erniang menggunakan kesempatan ini dan mengalahkan pengawal itu dengan mudah. Gudu Cheng kemudian maju dan bertarung dengan Erniang. Namun Erniang selalu menggunakan bayi itu sebagai pertahanannya. Erniang melemparkan bayi itu yang membuatnya kesulitan dan tidak bisa bertarung dengan seluruh kemampuannya. Erniang menghentikan pertarungan itu karena merasa tidak bisa mengalahkan pengawal ketiga. Dia lalu melarikan diri dan melemparkan barang milik orang tua si bayi untuk menghentikan para pengawal yang ingin mengejarnya. Nonamu ingin memastikan bahwa tuan muda Duan yang mereka cari adalah Duan Yu. Saat itu terdengar suara Duan Yu yang berteriak memanggil Dewa Buaya Laut Selatan, dan mereka pun bergegas menghampirinya. Para pengawal sangat lega melihat Duan Yu kembali tanpa luka, dan Nonamu senang karena ternyata Duan Yu tidak mengkhianatinya. Duan Yu memperkenalkan Nonamu kepada para pengawal, dan mengajaknya kembali ke negeri Dali.